Aku adalah Arumi Santika. Di balik gemerlap lantai bursa dan megahnya gedung pencakar langit Jakarta, aku dikenal sebagai Iron Lady. Usiaku baru 35, tetapi aku telah menjanda selama 5 tahun dan mewarisi serta melipat gandakan kerajaan investasi suamiku hingga menjadi PT Santika Investama. Hidupku adalah angka-angka, miliaran rupiah, persentase saham, dan grafik yang terus naik. Penthouseku di kawasan Sudirman menghadap langsung ke jantung kota, mencerminkan dominasiku. Aku memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan pujian. Namun, ironisnya, yang paling sering kurasakan adalah keheningan yang dingin. Keheningan yang tak bisa dibayar oleh aset manapun. Selama ini, para supir pribadi yang kuhire selalu sama. Mereka melihatku sebagai cek berjalan. Mereka bertanya tentang kenaikan gaji, mengeluh tentang jam kerja, atau bahkan mencoba menggodaku dengan senyum berminyak, berharap kecipratan rezeki. Sampai akhirnya, 3 bulan lalu, Reza Adiwijaya masuk. Reza. Namanya terasa sederhana, seperti pembawaannya. Usianya baru 25, terlampau muda untuk menjadi supir seorang Iron Lady sepertiku. Dia tampan, dengan garis rahang tegas, kulit sawo matang khas Indonesia, dan mata yang selalu memancarkan ketenangan luar biasa, seperti danau yang tak terusik ombak. Posturnya tegap, selalu mengenakan seragam putih bersih dan rapi yang disetrika sempurna oleh dirinya sendiri. Bukan ketampanannya yang menarik perhatianku awalnya, melainkan diamnya. Kami sering menghabiskan waktu berjam-jam di dalam Rolls-Royce Phantomku, menembus kemacetan Jakarta. Selama itu, percakapannya selalu seputar rute, kondisi lalu lintas, dan konfirmasi jadwal. Tidak pernah lebih. Suatu sore, aku mengamatinya dari kaca spion tengah. Reza selalu memarkir mobilnya jauh dari kerumunan, mengelilingi mobilku dengan lap microfiber seolah mobil itu adalah permata yang perlu dibersihkan dari debu. Ia tidak sibuk dengan ponselnya seperti supir-supirku yang dulu. Ia hanya duduk, membaca buku kecil bersampul hijau lusuh. Belakangan aku tahu, itu adalah kitab hadis. Reza, panggilku, suaraku memecah keheningan yang biasanya kudominasi. Ya, Bu Arumi. Ia menoleh, matanya langsung bertemu dengan mataku melalui spion, tanpa rasa canggung atau gugup. Itu juga hal yang baru. Saya perhatikan, kamu tidak pernah meminta apa-apa. Supir-supir saya sebelumnya selalu meminta kenaikan gaji setiap 6 bulan, atau setidaknya mobil baru. Aku sengaja menyuntikkan nada menguji. Aku ingin melihat kilatan keserakahan di matanya. Aku ingin melihat apakah ia sama saja dengan yang lain. Reza tidak langsung menjawab. Ia memiringkan kepala sedikit, seperti sedang menimbang-nimbang. Kemudian, ia menjawab dengan ketenangan yang membuatku terkejut. Tugas saya adalah melayani ibu dengan baik, memastikan ibu sampai di tujuan dengan aman dan nyaman. Ujarnya, nadanya tulus, bukan hafalan. Gaji yang ibu berikan sudah lebih dari cukup. Mengapa saya harus menambah beban pikiran ibu dengan permintaan yang tidak perlu? Lagi pula, tugas saya adalah melayani, bukan menambah beban. Aku terdiam. Itu adalah ketenangan yang sangat mahal. Ketulusan yang sehangat sinar matahari yang langka di ibu kota ini. Itu adalah jawaban yang tak pernah kudengar dari siapapun di lingkungan elitku. Malam itu, setelah kami kembali ke penthouse, aku sengaja menahan Reza di ruanganku. Aku sedang meninjau kontrak investasi besar dengan PT Gemilang, dan aku ingin mengujinya sekali lagi. Reza, kataku, menunjuk tumpukan dokumen di meja marmerku. Saya butuh kamu memindai semua dokumen ini, menyortirnya berdasarkan tanggal, dan membuat soft copy di flash drive ini. Malam ini juga. Ini pekerjaan yang sangat penting, di luar deskripsi pekerjaanmu. Selesai besok pagi. Reza hanya mengangguk, menerima tumpukan kertas itu tanpa mengeluh tentang jam lembur. Tunggu, ujarku, saat ia hendak berbalik. Aku meraih cek di laci, mengisi nominal yang fantastis, setara dengan 2 kali gaji bulanannya. Ini,
Untuk kerja kerasmu. Anggap saja bonus instan. Ambil. Reza menatap cek itu, lalu kembali menatapku. Matanya tidak memancarkan ketertarikan, hanya kebingungan. Maaf, Bu Arumi, ia berkata, suaranya tetap lembut tapi tegas. Saya akan kerjakan tugas ini dengan baik karena ini adalah bagian dari tanggung jawab melayani ibu. Saya tidak mengambil cek ini. Aku sedikit mendengus. Mengapa? Jumlahnya lumayan. Reza, ini jauh lebih besar dari sekadar uang bensin. Reza tersenyum tipis. Senyumnya itu polos, membuatku sejenak lupa bahwa aku adalah Iron Lady di hadapan pemuda 25 tahun ini. Ketulusan ibu yang mempercayai saya untuk memegang data sepenting ini. Jawabnya, nadanya rendah. Itu adalah bayaran yang jauh lebih berharga daripada semua uang ini. Tugas saya sudah jelas. Menerima uang di luar gaji, apalagi sebesar ini, akan merusak prinsip saya. Kepercayaan ibu adalah bonus termahal. Ia meletakkan cek itu kembali di atas meja, membungkuk sedikit, dan pergi ke ruang kerjaku untuk mulai memindai dokumen. Aku tertegun di kursi kulitku. Jantungku yang biasanya dingin dan hanya berdetak untuk profit dan loss, tiba-tiba merasakan kehangatan yang asing. Aku menyadari, Reza tidak melihatku sebagai sumber kekayaan, tetapi sebagai seorang majikan yang perlu dihormati. Atau, lebih jauh lagi, seseorang yang layak dia layani dengan tulus. Malam itu, di tengah keheningan penthouse yang biasanya mencekik, aku merasakan titik balik. Aku tidak lagi tertarik pada angka-angka di bursa saham, tetapi pada kepolosan langka yang dipancarkan oleh pemuda di balik kaca spionku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ketulusan yang Reza miliki. Aku ingin mengujinya lagi, tetapi kali ini, bukan dengan uang, melainkan dengan perasaanku. Setelah penolakan cek itu, perasaanku terhadap Reza berubah total. Aku tak lagi melihatnya sebagai supir, melainkan sebuah misteri yang harus kupecahkan. Bagaimana mungkin seseorang di tengah gemerlap Jakarta bisa memiliki integritas sebersih itu? Jawaban Reza, kepercayaan ibu adalah bonus termahal, terus terngiang, menampar segala kemapanan dan sinisme yang kubangun selama ini. Aku mulai merancang serangkaian tes baru. Kali ini, bukan soal uang, tetapi tentang batas-batas profesional. Aku ingin melihat apakah kepolosan Reza hanya sebatas moral, ataukah juga melibatkan hati. Reza, panggilku suatu pagi, saat kami baru saja keluar dari lift menuju mobil. Nanti sore, setelah rapat dengan Bank Mandiri, tolong kamu belikan aku bunga. Baik, Bu. Bunga apa yang ibu suka? Tanyanya. Fokusnya hanya pada kunci mobil. Aku tersenyum kecil. Bukan bunga mawar putih atau lili. Aku ingin mawar merah. 5 tangkai. Tidak perlu buket besar. Pilih yang paling segar. Reza. Dan kamu sendiri yang harus menyerahkannya padaku. Aku melihatnya mengangguk samar. Tetapi kali ini, aku sengaja menambahkan kalimat yang ambigu. Saat ia kembali ke kantor sore harinya, wajahnya terlihat sedikit lebih memerah dari biasanya. Mungkin karena terik matahari, atau mungkin karena perintahku. Ia membawakan 5 tangkai mawar merah marun yang indah. Ini mawar pesanan ibu, katanya, menyerahkannya dengan canggung. Aku mengambilnya, mencium aromanya yang tajam. Aku menatap matanya, lalu kulemparkan kalimat yang sudah kurancang. Terima kasih, Reza. Mawar ini sangat cocok dengan ketulusan yang ada di matamu. Momen itu, ya Tuhan, pipinya langsung merona merah padam, membuat rona sawo matangnya terlihat sangat kontras. Ia menunduk, nyaris tak sanggup menatapku. Reaksi yang sangat berharga. Itu adalah kebahagiaan sehangat miliaran rupiah yang baru saja kudapatkan di bursa saham. Tapi ini jauh lebih nyata. Ia benar-benar polos. Aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Malam berikutnya, aku harus menghadiri konser musik klasik Amal yang diadakan oleh kolega bisnis lamaku, Ibu Laksmi. Acara high profile di mana semua sosialite dan pengusaha elit berkumpul. Reza,
Malam ini kamu temani saya ke acara amal di Balai Kartini, ujarku saat makan malam. Maaf, Bu. Apakah saya harus menunggu di mobil atau di ruang tunggu seperti biasa? Aku menggeleng tegas. Tidak, kamu harus masuk bersamaku. Ini adalah perintah. Aku menekankan kata itu. Kamu harus duduk di sebelahku. Di depan rekan-rekan bisnisku, saya akan memperkenalkanmu sebagai asisten pribadi saya. Paham? Ia terlihat kaget. Matanya memancarkan keraguan. Ia tahu batas-batas itu. Seorang supir tidak pernah duduk di meja VVIP sebuah acara amal. Tapi Bu Arumi, saya rasa itu tidak pantas. Saya hanya... Tidak ada tapi, potongku cepat, menggunakan nada Iron Lady yang biasa kugunakan di ruang meeting. Kamu hanya perlu menjalankan perintah. Anggap saja ini bagian dari belajar etika pergaulan elit. Jangan khawatir, kamu akan sangat cocok dengan jas hitam yang baru kamu beli. Malam itu, ia memang terlihat sangat memukau dengan jas hitamnya. Di tengah kerumunan gaun mewah dan dasi sutra, Reza berdiri kaku, tetapi elegan. Aku memperkenalkannya kepada Ibu Laksmi dan suaminya. Kenalkan, ini Reza, asisten pribadi baru saya. Dia sangat berharga. Aku memastikan semua orang mendengar betapa berharganya dia. Reza hanya tersenyum canggung, membungkuk memberi hormat. Selama konser, ketegangan antara kami terasa nyata. Tangan kami berjarak hanya beberapa sentimeter di atas meja bundar. Aku bisa merasakan kehangatan yang dipancarkan tubuhnya. Saat orkestra mencapai klimaks emosionalnya, aku memutuskan untuk melakukannya. Aku sengaja menginjak kakinya di bawah meja, tidak keras, hanya sentuhan yang cukup untuk membuatnya bereaksi spontan. Reza terkejut. Ia refleks membungkuk sedikit dan tangannya yang besar dan hangat langsung menyentuh lututku, memastikan aku baik-baik saja. Saat tangannya menyentuh kulitku yang tertutup kain gaun, sentuhan itu mengirimkan getaran listrik yang melumpuhkan akal sehatku. Bukan hanya di lutut, tetapi menjalar ke seluruh tubuh. Aku menahan napas. Aku menatap lurus ke depan, ke arah panggung, tetapi mataku menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tolong mengerti, Res, bisikku pelan. Suaraku nyaris hilang di telan musik. Aku tidak memanggilnya Reza dengan panggilan formal, melainkan Res dengan keintiman yang terlarang. Saya hanya butuh teman untuk malam ini, yang tulus, bukan sekadar basa-basi bisnis. Reza segera menarik tangannya. Ia terlihat kaget dan malu, pipinya memerah lagi, dan ia kembali duduk tegak, berusaha keras menjaga jarak. Namun, aku tahu, batas profesional itu baru saja kulewati. Aku tidak tahu apa yang kurasakan, kepuasan karena telah menggodanya, atau rasa bersalah karena telah memanfaatkan kepolosannya. Yang jelas, aku tidak lagi kesepian. Aku kini punya misi baru, memenangkan hati yang paling tulus di dunia yang penuh kepalsuan ini. Namun, aku tidak tahu, ketegangan yang baru saja kubangun akan segera tertimpa oleh badai yang jauh lebih besar dari intrik bisnis. Setelah malam konser itu, ada perubahan halus dalam dinamika kami. Reza memang kembali ke profesionalismenya, tetapi matanya lebih sering menghindari tatapanku di kaca spion. Ada lapisan baru yang menyelimuti hubungan majikan supir ini, lapisan tegang yang kusukai sekaligus kutakuti. Namun, fokusku segera terenggut dari permainan hati ke permainan angka yang lebih brutal. Proyek Nirwana, tambang nikel terbaru kami di Sulawesi, mulai menunjukkan anomali data. Sahamnya tiba-tiba stagnan, padahal laporan lapangan menunjukkan hasil yang luar biasa. Aku mulai menerima email anonim berisi ancaman samar-samar, menuduhku melakukan fraud dalam pengadaan izin. Bu Arumi, jadwal hari ini padat, rapat darurat dengan tim audit, ujar Reza suatu pagi, suaranya kembali formal, mengantarku ke kantor pusat. Aku merasa ada tikus di kapalku. Aku tahu ini adalah ulah orang dalam. Kecurigaanku langsung tertuju pada Reno Adhitama, pimpinan divisi hukum yang selalu terlalu ramah dan terlalu ambisius.
Reno adalah orang yang selalu mencoba merayu klien dan pemegang sahamku dengan jaminan yang terlalu manis. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku terjebak dalam rapat maraton, conference call yang menguras energi, dan upaya sia-sia menambal kebocoran informasi. Aku mulai kehilangan tidur. Di saat-saat kelelahan ini, hanya kehadiran Reza yang tenang di mobil yang menjadi jangkar emosiku. Ia tidak bertanya, hanya menyiapkan kopi panas yang pas dan memastikan suhu mobil selalu nyaman. Suatu sore, aku meminta Reza mengambil berkas laporan keuangan tahunan dari ruang arsip di lantai 15. Aku menyuruhnya membawa flash disk khusus untuk menyalin data penting. Pastikan kamu mengunci ruangan itu setelah selesai. Reza, hanya kita berdua yang tahu kamu menyalin data ini, pesanku dengan nada serius. Reza mengangguk, mengambil flash disk itu dengan tanggung jawab yang terpancar jelas. Saya mengerti, Bu. Kerahasiaan akan terjaga. Tak lama setelah Reza pergi, aku merasa perlu meregangkan kaki. Aku berjalan menyusuri lorong kantor yang sepi menjelang malam. Saat melewati lorong menuju toilet eksekutif, aku mendengar suara bisikan yang kukenali. Suara itu berasal dari ujung lorong yang gelap, dekat ruang server. Itu adalah suara Reno Adhitama. Aku berhenti, bersembunyi di balik pilar besar. Naluri Iron Lady-ku menyala. Aku tidak perlu menguping. Aku hanya perlu mendengar. Suara Reno terdengar meremehkan, tetapi penuh kemenangan. Ya, skema akan berjalan sesuai rencana. Dia sudah mulai panik. Laporan audit internal yang dia minta akan kita manipulasi, sehingga dia tidak bisa menemukan celah. Biarkan dia kelimpungan menambal email ancaman itu. Aku membeku. Dia itu pasti aku. Setelah harga saham Nirwana jatuh minimal 20%, saat itulah kita serang. Para investor lama pasti akan menjual kepemilikan mereka. Saatnya PT Santika Investama kita ambil alih. Lanjutnya, disusul tawa kecil yang dingin. Kita akan biarkan Iron Lady itu jatuh ke tanah. Darahku mendidih. Aku ingin keluar dan menghajarnya, tetapi aku menahan diri. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Saat Reno menutup teleponnya, aku berbalik dan buru-buru kembali ke kantorku, berpura-pura sedang menelepon. Aku harus segera menghubungi Reza. Ketika Reza kembali 15 menit kemudian, wajahnya pucat. Bu Arumi, katanya, nyaris berbisik saat ia menutup pintu. Saya mendengar sesuatu. Jantungku berdebar kencang. Apa? Saat saya kembali dari ruang arsip, saya mendengar Pak Reno berbicara di telepon di lorong kantor dekat server. Ia menjelaskan, menunjuk flash disk di tangannya. Dia bilang, laporan audit internal sudah dimanipulasi, dan PT Santika Investama akan segera diambil alih setelah harga saham anjlok. Dia juga menyebut ibu panik. Aku merasa dingin di seluruh tubuhku. Jadi, dugaanku benar. Tapi bagaimana Reza mendengarnya? Aku memandangnya lurus. Reza, kamu tahu betapa berbahayanya informasi ini? Kamu tahu siapa Reno? Dia punya jaringan besar. Reza mengangguk. Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak akan membiarkan orang jahat menghancurkan ibu. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu bisa saja diam. Kamu bisa kehilangan pekerjaanmu, bahkan lebih buruk, jika Reno tahu kamu menguping. Reza menatapku dengan mata yang jernih, tanpa rasa takut. Dulu, saat ibu membiayai operasi anak petugas keamanan kita tanpa memberitahu siapa-siapa, saya tahu ibu adalah orang baik. Orang baik tidak pantas dihancurkan oleh keserakahan. Saya mau mengambil risiko ini, bukan karena gaji, tapi karena saya tidak ingin orang jahat menghancurkan ketulusan yang ibu miliki. Malam itu, di tengah badai bisnis yang mengancam, Reza sekali lagi membuktikan bahwa kepolosannya adalah perisai paling kuat yang kumiliki. Aku merasa dilindungi, bukan oleh pengacara mahal, tetapi oleh kesetiaan tulus seorang supir pribadi. Aku tahu, sekarang aku harus membalas kesetiaan itu. Tugas besarku, memintanya menyusup ke ruang arsip yang lebih rahasia,
di mana Reno menyimpan dokumen backup yang akan membuktikan rencananya. Aku harus melindunginya. Pengakuan Reza menguatkan hatiku. Aku tidak lagi sendirian melawan Reno Adhitama dan jaringannya. Aku memiliki Reza, dan ketulusannya memberiku keberanian. Namun, aku tidak bisa membiarkan dia menanggung risiko sendirian. Reza, kamu tahu, informasi dari lorong itu belum cukup kuat untuk membalikan keadaan di pengadilan, jelasku di mobil, saat kami menuju pertemuan rahasia dengan tim hukum independen. Aku butuh bukti transfer, dokumen perjanjian rahasia, atau setidaknya log email yang membuktikan Reno adalah otak di balik manipulasi data. Di mana ibu pikir dokumen itu berada? Tanya Reza, tangannya mantap memegang kemudi. Reno terlalu pintar untuk menyimpan semua bukti di kantornya. Pasti ada di gudang arsip lama perusahaan, di bawah tanah. Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi, dan dia pasti merasa aman di sana, jelasku. Tapi tempat itu dijaga ketat, dan jam operasinya sangat terbatas. Kamu harus menyusup setelah jam kerja, dan harus menghilang sebelum jam 4 pagi. Reza terdiam sejenak, menatap lurus ke depan. Aku melihatnya menimbang bahaya versus loyalitas. Saya akan melakukannya, Bu Arumi, ujarnya akhirnya. Keputusannya final dan tenang. Saya tidak akan membiarkan kerja keras dan nama baik ibu tercemar. Saya akan siapkan diri. Aku memberinya akses kartu khusus dan sketsa denah gudang yang berhasil kudapatkan dari blueprint lama. Aku juga memberinya uang tunai yang sangat banyak, hanya untuk jaga-jaga. Ini bukan suap. Reza, ini untuk kamu kabur, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kataku, mataku memohon agar dia berhati-hati. Saya hanya butuh senter kecil, Bu, jawabnya, menolak uang itu lagi. Malam misi itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur. Aku mondar-mandir di penthouse, melihat jam yang berdetak lambat. Aku seperti mengirim anakku ke medan perang. Perasaan ini, rasa khawatir yang nyata, sungguh asing bagiku. Pukul 2 dini hari, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Reza. Berhasil. Bukti-bukti transfer dan log email Reno ada di flash drive ini. Ada 2 kotak besi. Saya ambil semua yang relevan. Aku menarik napas lega, nyaris menangis haru. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 3.15, Reza menelepon. Suaranya tegang, berbisik. Bu Arumi, saya rasa ada masalah. Saya melihat mobil Pak Reno di parkiran bawah tanah. Dia sepertinya datang untuk mengambil sesuatu. Saya bersembunyi di balik rak-rak arsip. Dia datang bersama 2 orang petugas keamanan baru. Aku panik. Reza, tinggalkan saja. Lari. Keselamatanmu lebih penting daripada bukti itu. Tidak, Bu. Saya tidak bisa lari sekarang. Mereka di sini. Tunggu instruksi saya, bisiknya, lalu sambungan terputus. Aku merasa sesak. Aku tahu Reno pasti sudah curiga dan datang untuk memindahkan atau menghancurkan bukti itu. Reza, demi aku, mempertaruhkan segalanya. 20 menit kemudian, dia menelepon lagi. Saya berhasil keluar. Bu, saya keluar lewat tangga darurat. Saya harus menunggu mereka pergi. Nyaris 3 jam. Sekarang saya di halte bus terdekat. Saya akan mengantar flash drive ini pada ibu sekarang. Aku memintanya pulang ke rumahku dan langsung beristirahat. Aku membuka flash drive itu. Isinya emas. Bukti yang tidak terbantahkan. Reno Adhitama telah memanipulasi laporan audit dan sengaja menekan harga saham Nirwana untuk kepentingan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Reza datang terlambat. Wajahnya lelah, tetapi matanya bersinar karena rasa lega. Saat ia sedang membersihkan mobil, Reno Adhitama, yang belum tahu bahwa aku sudah memegang buktinya, mendekati Reza di area parkir. Aku menyaksikan momen itu dari CCTV kantor, yang kurahasiakan. Reno tersenyum dingin, menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang pasti berisi uang tunai fantastis.
Aku tahu harga untuk loyalitas palsu. Hai, Reza. Saya tahu Arumi adalah majikan yang merepotkan. Kenapa kamu tidak berhenti saja? Ambil ini. Uang ini lebih dari cukup untuk kamu beli mobil sendiri dan berhenti jadi supir. Ujar Reno. Suaranya terdengar merayu. Jadilah supir pribadiku. Aku akan bayar kamu 10 kali lipat. Tinggalkan Arumi dan lupakan semua yang kamu lihat. Aku menyaksikan Reza mengambil amplop itu. Jantungku mencelos. Tidak. Reza. Jangan. Reza menatap amplop itu sejenak. Lalu menatap Reno dengan ketenangan yang mematikan. Ia mengembalikan amplop itu ke tangan Reno. Ekspresinya tanpa celah. Tanpa ragu. Maaf, Pak Reno. Ujarnya dengan suara yang jelas terdengar dari mikrofon. Saya bekerja di sini karena ketulusan Bu Arumi jauh lebih berharga daripada semua uang di amplop ini. Ibu Arumi mengajarkan saya bahwa integritas tidak bisa dibeli. Saya tidak akan pernah meninggalkan beliau. Reno terlihat marah. Wajahnya memerah. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mendengus dan berbalik pergi. Momen itu adalah pembenaran terbesarku. Aku tidak hanya memiliki bukti untuk menghancurkan Reno, tetapi aku juga memiliki cinta yang tulus dan tidak ternilai yang melindungiku. Kepolosannya adalah kekuatan. Aku tahu, aku harus memenangkan pertarungan hukum ini, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk membalas kesetiaan Reza. Meskipun aku sudah memegang bukti yang diselundupkan Reza, bukti transfer, log email, Reno dan jaringannya ternyata jauh lebih licin. Mereka memutarbalikkan fakta dengan sangat cerdik. Reno menggunakan koneksinya di media, meluncurkan kampanye hitam yang masif, menuduhku menciptakan bukti palsu untuk menutupi kerugian perusahaan yang sudah ada. Iron Lady Santika terbukti korup. Bunyi tajuk utama di berbagai surat kabar dan portal berita. Citraku, reputasiku, hancur dalam semalam. Di pengadilan, Reno berhasil memanfaatkan celah hukum dan kesaksian palsu. Ia berhasil meyakinkan hakim bahwa dokumen yang kami miliki adalah manipulasi yang bertujuan untuk menjebak dirinya. Saya tidak percaya, bisikku pada pengacaraku saat putusan dibacakan. Kami kalah. Proyek Nirwana dibekukan, dan aku diperintahkan untuk menjual saham mayoritasku untuk membayar kerugian dan denda. Ini adalah kekalahan paling memalukan dalam karir dan hidupku. PT Santika Investama, legasi yang kubangun dari nol bersama almarhum suami, kini berada di ambang kehancuran. Aku telah kehilangan segalanya. Kekuasaan, citra, dan yang paling parah, kendali atas nasib ratusan karyawanku. Aku kembali ke penthouse dalam Rolls-Royce-ku untuk yang terakhir kalinya. Mobil mewah itu terasa seperti peti mati beroda, mengantarkan ratu yang telah digulingkan. Reza mengemudi dengan keheningan yang lebih berat dari biasanya. Reza, panggilku. Suaraku serak karena menahan tangis. Kita kalah. Ia hanya mengangguk. Matanya menatap kaca spion dengan sedih. Saya minta maaf, Bu. Seandainya saya bisa. Tidak ada yang salah denganmu. Reza, kamu sudah melakukan yang terbaik. Potongku. Di penthouse, aku menghadapi tumpukan surat dari bank, dealer mobil mewah, dan real estate. Semuanya menuntut. Aku mengalami titik kebangkrutan. Keputusan terberat harus kuambil. Reno pasti akan menggunakan kekalahan ini untuk mengambil alih perusahaan dan memecat semua karyawan tanpa pesangon yang layak. Aku tahu bagaimana dia bekerja. Aku akan menjual semuanya. Gumamku pada diriku sendiri di balkon, menatap lampu kota yang dulu kukuasai. Semua. Penthouse ini, Rolls-Royce, semua perhiasan vintage peninggalan ibu. Semua saham yang tersisa di Nirwana akan kulepas. Reza, yang berdiri diam di belakangku, terkejut. Tapi Bu, itu semua aset pribadi Ibu. Jika Ibu menjualnya semua, Ibu tidak punya apa-apa lagi. Aku berbalik, menatapnya. Mataku mungkin terlihat lelah, tetapi ada ketegasan yang baru. Aku tahu, Reza, tapi ini bukan untuk menyelamatkan diriku. Kataku,
Air mataku akhirnya menetes. Hasil penjualan saham itu akan tetap kecil karena harganya sudah anjlok. Aku tidak akan menggunakannya untuk membayarku. Aku akan pastikan seluruh hasil penjualan aset pribadiku ini, semuanya, digunakan untuk melunasi utang sah perusahaan. Dan yang paling penting, memberikan pesangon yang layak dan modal usaha bagi semua karyawan yang terkena dampak. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia mengerti. Jika aku harus menjadi miskin agar mereka tidak menjadi pengangguran yang menderita, aku akan melakukannya. Kekayaan bisa dicari lagi, Reza. Tetapi kebaikan dan nama baik itu tidak ternilai, ujarku. Dalam beberapa minggu, Iron Lady menghilang. Aku pindah ke apartemen kecil. Mobilku diganti dengan mobil bekas yang sederhana. Aku memberhentikan semua staf, kecuali Reza. Kamu juga harus pergi. Reza, ambil pesangonmu. Kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, kataku padanya, menyerahkan amplop berisi uang yang cukup untuknya memulai usaha. Reza menolak pesangon itu. Lagi-lagi, saya akan tetap menjadi supir ibu, katanya, duduk di kursi sederhana di apartemenku. Saya tidak peduli ibu punya Rolls-Royce atau mobil bekas. Saya akan tetap melayani ibu selama ibu membutuhkan saya. Saya janji, saya tidak akan meninggalkan ibu saat ibu sedang di bawah. Aku tidak mampu menahannya. Aku hanya memeluknya. Pelukan pertama, bukan godaan, tetapi pelukan antara dua jiwa yang lelah. Namun, pengorbanan ini tidak berjalan tanpa konsekuensi. Keputusanku untuk melunasi utang dan memberikan pesangon yang layak justru menjadi berita utama. Media, yang tadinya menyerangku, kini mulai menceritakan kisah pengorbanan sang Iron Lady yang bangkrut demi karyawannya. Aku menjadi simbol baru, kehilangan segalanya demi mempertahankan integritas. Aku tidak tahu bahwa keputusan tragis dan kebaikan tulus yang kulakukan saat kejatuhan itu akan memicu sebuah keajaiban yang akan mengubah takdir kami berdua. Setelah menjual segalanya dan pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta Selatan, hidupku berubah drastis. Tidak ada lagi jet pribadi, tidak ada penthouse, hanya keheningan. Tapi, anehnya, keheningan ini tidak sedingin keheningan yang kurasakan saat aku kaya. Kali ini, keheningan itu ditemani oleh kehadiran Reza. Reza kini menjadi segalanya. Supir, asisten, bahkan juru masak dadakan. Ia menolak dibayar, bersikeras bahwa ia hanya memenuhi janjinya. Ia mengemudi mobil bekas dengan kehati-hatian yang sama seperti saat ia mengemudikan Rolls-Royce. Loyalitasnya membuatku merasa lebih kaya daripada saat aku memiliki triliunan. Kisah pengorbananku, seorang Iron Lady yang memilih bangkrut demi membayar pesangon karyawan, ternyata menyebar luas. Media yang tadinya kejam, kini meliputku dengan haru. Reno Adhitama, yang kini menguasai sisa-sisa perusahaanku, justru mendapat pandangan negatif dari publik. Kebaikan yang kulakukan di saat kejatuhan terbukti menjadi investasi reputasi terbaik. Suatu sore yang hujan, aku duduk di sofa apartemenku, membaca laporan keuangan lama yang tersisa. Reza sedang menyeduh teh hangat. Ponselku berdering, menampilkan nama yang sudah lama tak kuhubungi. Pak Haris, seorang trader komoditas lama, sahabat almarhum suamiku. Arumi, kamu harus tahu ini. Kamu harus tenang. Suara Pak Haris terdengar terburu-buru dan bersemangat. Ada apa? Pak Haris? Apakah ini tentang sisa saham Nirwana? Tanyaku lemas. Bukan. Ini tentang aset, lahan tidur, milik almarhum suamimu. Ingat tambang permata biru yang dibeli suamimu di Kalimantan 10 tahun lalu? Yang kita semua anggap hanya lelucon karena permata birunya tidak ekonomis. Aku mencoba mengingat. Itu adalah proyek sampingan almarhum yang selalu kami abaikan. Ya, aku ingat. Aku pikir itu sudah mati. Dengar baik-baik. Arumi, tim geologis baru dari Australia, yang mengambil alih konsesi di sebelah lahanmu, baru saja merilis temuan. Ternyata, lapisan di bawah deposit permata biru itu menyimpan cadangan rare earth element, REE, dan litium murni. Jumlahnya
Arumi, jumlahnya jauh melampaui semua proyek batubara atau nikel di Indonesia. Aku terdiam, tak mampu memproses. Rare earth element, mineral langka yang menjadi kunci industri teknologi modern, kendaraan listrik, dan pertahanan. Nilainya, Arumi, lanjut Pak Haris, suaranya tercekat karena takjub. Nilainya melampaui seluruh PT Santika Investama bahkan saat masih jaya. Ini adalah jackpot. Ini adalah kekayaan sejati. Tanganku gemetar. Aku melihat Reza berdiri di ambang pintu, menatapku dengan cemas. Saya tidak punya modal untuk mengurus legalitasnya, Pak Haris. Semua aset saya sudah terjual. Bisikku, air mata mulai menggenang. Jangan khawatir soal itu. Lahan itu masih atas namamu. Saya akan bantu mengurus investasi awalnya. Arumi, kamu hanya perlu menandatangani. Kebaikanmu kepada karyawanmu tidak sia-sia. Kabarmu viral, dan semua orang ingin membantumu. Mereka ingin melihat Reno jatuh. Kamu tidak sendiri. Aku menutup telepon, menjatuhkan diri di sofa. Tubuhku terasa lemas, bukan karena sedih, tetapi karena realitas yang tak terduga. Reza segera menghampiriku. Ada apa, Bu Arumi? Apakah terjadi hal buruk? Aku menatapnya. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi wajahku. Reza, kita kembali kaya. Bahkan jauh lebih kaya dari sebelumnya. Lahan yang dianggap tidak berharga, ternyata menyimpan harta karun. Kataku, tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Kekayaan itu kembali. Reza, itu kembali. Reza memelukku, bukan sebagai supir atau majikan, tetapi sebagai seorang teman, seorang pelindung. Saya selalu tahu, Bu Arumi, katanya. Nada suaranya lembut. Saya selalu yakin kebaikan yang Ibu tabur tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan selalu berbuah, dan ini adalah buahnya. Saat itu, aku menyadari inti dari semua ini. Kekayaan material yang baru kudapatkan terasa berbeda. Itu bukan lagi sumber keangkuhan, tetapi anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Kebaikan yang kulakukan saat bangkrut, pengorbanan tragis, adalah kunci yang membuka pintu keajaiban ini. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan kekayaan untuk menjadi baik, dan pada akhirnya, kekayaan yang jauh lebih besar kembali padaku, membuktikan bahwa ketulusan adalah investasi terbaik. Kini, dengan kekayaan yang kembali, aku memiliki satu misi utama, menemukan kembali Reza, bukan sebagai supir, tetapi sebagai pasangan hidup. Setelah keajaiban aset mineral langka terungkap, hidupku bergerak cepat. Konsolidasi aset baru, negosiasi dengan investor global, dan pendirian perusahaan baru dengan fondasi yang jauh lebih etis. Aku kini jauh lebih kaya dan lebih berhati-hati. Namun, di tengah kesibukan itu, aku merasa ada lubang besar yang menganga. Reza, supirku, partnerku saat terpuruk, dan pria yang telah menolak kekayaan demi integritas, kini menghilang. Dia pergi tanpa kata, hanya meninggalkan surat singkat di meja makan. Bu Arumi, saya sudah menunaikan janji saya untuk tidak meninggalkan ibu saat terpuruk. Kini, ibu sudah bangkit dan kembali memiliki segalanya. Saya harus pergi. Doa terbaik saya selalu menyertai ibu. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku tahu alasannya. Ia takut. Ia takut jika ia tetap tinggal, ketulusannya yang selama ini kuagungkan akan dianggap tercemar oleh kembalinya kekayaan. Ia takut cintanya akan diragukan. Ia takut menjadi suamiku akan dituduh mengincar hartaku. Aku mengerti betul. Ia adalah pria yang terlalu berprinsip. Aku memutuskan untuk mencarinya. Bukan untuk memaksanya kembali sebagai supir, tetapi untuk memintanya menjadi imamku. Aku teringat saat kami terjebak kemacetan parah berbulan-bulan lalu. Reza pernah bercerita tentang desanya di kaki pegunungan Jawa Tengah, tempat ia belajar mengaji saat kecil. Tempat itu ia sebut sebagai tempat paling damai di dunia. Kali ini, aku tidak pergi dengan mobil mewah atau jet pribadi. Aku ingin membuktikan bahwa
Iron Lady, yang mencari bukan lagi tentang kemewahan. Aku menaiki kereta api, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus kecil yang reot menuju kabupaten yang ia sebutkan. Aku mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, hanya membawa tas ransel. Aku ingin Reza melihatku yang sebenarnya, tanpa casing kemewahan. Setelah berjam-jam perjalanan, aku tiba di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau yang membentang luas. Udara di sana begitu bersih. Aku menanyakan nama keluarganya kepada penduduk setempat. Mereka menunjuk ke sebuah musala tua di ujung desa. Anak muda itu, Reza? Dia sedang mengajar mengaji anak-anak sore ini, Bu. Jantungku berdebar kencang. Aku berjalan pelan menuju musala. Di halaman musala yang tenang, aku melihatnya. Reza, mengenakan sarung dan baju koko putih, duduk bersila di depan belasan anak kecil. Ia dengan sabar membenarkan bacaan salah satu anak. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tak pernah kutemukan di wajah siapapun di Jakarta. Lalu aku melihat detail yang membuat air mataku menetes. Di lehernya, terkalung tali kulit sederhana. Di ujung tali itu, melingkar cincin peninggalan almarhum suamiku. Cincin yang kuberikan padanya saat aku hampir bangkrut. Cincin yang sengaja kutinggalkan di mobilnya, memintanya untuk menjaga. Cincin itu adalah simbol kesetiaan yang ia pegang teguh. Dia menyimpannya, membuktikan bahwa ia tidak pernah mengkhianatiku, baik saat aku jatuh maupun saat ia pergi. Saat melihatku berdiri di ambang pintu, Reza terkejut. Matanya melebar, dan ia segera bangkit, menyuruh anak-anak itu melanjutkan tadarus. Bu Arumi, bisiknya, tak percaya. Kenapa ibu ada di sini? Bagaimana ibu datang? Aku melangkah masuk, membiarkan debu desa menempel di sepatuku. Aku mencarimu. Reza, aku datang dengan bus, aku meninggalkan semuanya. Kataku, suaraku sedikit bergetar. Aku tidak akan kembali sebelum kamu memberitahuku mengapa kamu pergi. Reza menunduk. Ia tampak sangat rapuh. Saya pergi karena saya takut, Bu Arumi, katanya. Suaranya pelan dan jujur. Saya takut. Saat ibu jatuh, saya sadar saya mencintai ibu. Saya mencintai Arumi yang asli, yang tulus, yang berkorban untuk karyawannya. Tapi saat kekayaan itu kembali, saya takut cinta saya dianggap hanya karena harta ibu. Saya takut jika saya tinggal, ibu akan meragukan ketulusan saya, dan itu akan membunuh saya. Saya hanya ingin ibu tahu, cinta yang saya miliki murni, tanpa emas atau batu bara. Air mataku menetes lagi, tetapi kali ini penuh kelegaan. Aku telah mendengar kebenaran yang kurindukan. Aku berjalan mendekat, menyentuh kalung di lehernya, tempat cincin itu melingkar. Kamu telah membuktikan ketulusanmu berkali-kali, Reza. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku tidak akan pernah meragukanmu. Saya hanya ingin kembali menjadi supir ibu, Bu, katanya, masih menunduk. Aku menggeleng. Tidak, bukan lagi supir. Kini saatnya. Di musala yang tenang ini, jauh dari gemerlap Jakarta, aku akan mengakhiri permainan ini. Aku telah menemukan kedamaian, dan kedamaian itu ada di dalam hatinya. Aku menatap mata Reza, yang kini perlahan mengangkat kepalanya, kembali bertemu dengan mataku. Di musala tua yang berbau dupa dan kitab suci, aku merasa sejati dan utuh. Tidak ada kamera, tidak ada trader, tidak ada Reno Adhitama, hanya kami berdua. Kamu telah membuktikan, Reza, bahwa kamu adalah pria paling kaya yang pernah kutemui. Kataku, suaraku dipenuhi keyakinan. Kekayaanmu adalah integritasmu, dan itu tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh kalung di lehernya, tempat cincin peninggalan suamiku melingkar sebagai janji. Aku melepaskan cincin itu dari kalung, memegangnya sebentar. Cincin emas putih dengan berlian kecil itu terasa dingin di telapak tanganku, kontras dengan kehangatan hatiku. Aku mencari kedamaian, Reza, dan aku menemukannya di sini,
Bersamamu, jauh dari kebisingan Jakarta. Aku tidak ingin kamu menjadi supirku lagi. Jelasku, menatap matanya dalam-dalam. Aku ingin kamu menjadi imamku. Menjadi pasangan hidupku. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang bahkan tak pernah kubutuhkan saat mengambil keputusan investasi miliaran rupiah. Aku memasangkan cincin itu di jari manis kiriku. Lalu, dengan suara yang tegas dan tulus, aku mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. Maukah kamu, supir pribadiku yang polos dan lugu, menjadi suamiku? Menjadi imamku dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan fondasi keikhlasan, bukan emas dan batu bara. Aku melihat air mata mengalir di pipi Reza. Ia tidak malu. Itu adalah air mata yang murni, air mata haru. Ia tidak menjawab dengan kata-kata muluk atau janji kemewahan. Ia menjawab dengan ketulusan yang kuinginkan. Saya mau, Arumi. Saya mau menjadi suami ibu, katanya, suaranya sedikit pecah. Ia menggunakan namaku, bukan ibu, untuk pertama kalinya. Saya berjanji, saya akan menjaga dan melindungi ibu seumur hidup saya, bukan hanya dari jalanan Jakarta, tetapi dari segala kepalsuan dunia. Kami berpelukan, dan kali ini, pelukan itu adalah komitmen abadi. Pelukan yang menyatukan dua dunia yang berbeda, dunia high finance dan dunia kesederhanaan spiritual. Kami menikah 2 minggu kemudian. Pernikahan itu diadakan di Desa Reza, sangat sederhana, di bawah pohon rindang dekat musala. Aku tidak mengundang sosialite atau trader besar. Namun, yang membuat air mataku tumpah adalah tamu tak terduga yang datang. Puluhan mantan karyawan PT Santika Investama datang dari Jakarta dengan menumpang bus, mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka datang bukan karena undangan, tetapi karena ketulusan. Mereka membawakanku hadiah kecil dan doa tulus. Bu Arumi, terima kasih atas pesangon dan modal usaha itu, kata seorang mantan manajer keuangan. Kami berhasil mendirikan usaha kecil berkat ibu. Ibu telah mengajarkan kami arti integritas sejati. Tangisan haru memenuhi tempat itu. Momen itu, dikelilingi oleh mantan karyawan yang datang dengan air mata haru dan doa tulus, adalah hadiah pernikahan paling berharga yang pernah kuterima. Itu jauh melampaui Rolls-Royce atau berlian terbesar. Kini, setahun kemudian, hidupku benar-benar berubah. Aku tetap mengelola aset rare earth elemen dan lithium yang membuatku jauh lebih kaya dari sebelumnya. Tetapi, tujuannya tidak lagi hanya untuk profit. PT Santika Investama yang baru kini memiliki divisi filantropi besar. Aku mengelola aset, dan Reza mengelola dana sosial perusahaan. Ia mengurus program beasiswa untuk anak-anak desa, modal usaha kecil, dan membangun musala. Ia mengelola kebaikan, investasi paling penting kami. Kami masih tinggal di apartemen sederhana itu di Jakarta Selatan, walau kini kami bisa membeli apa saja. Kami sering melakukan perjalanan ke Desa Reza, menaiki mobil yang ia beli dari hasil tabungannya. Reza kini adalah suamiku, imamku, dan partner setiaku. Ia tidak lagi duduk di balik kaca spion sebagai supir. Ia duduk di sampingku sebagai suamiku, membimbingku, memastikan setiap keputusan finansial yang kuambil selalu berlandaskan keikhlasan dan kebaikan. Iron Lady telah menemukan kehangatan sejati. Aku akhirnya mengerti, cinta dan ketulusan adalah aset yang tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dijual di bursa saham, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu.